Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Ya, mudah-mudahan keadaan Ananda dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya pembelajaran kita dimulai dengan doa. Silakan. Baik, sebelum kita memulai aktivitas Zoom kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan cek dulu kehadiran Ananda. Total kalian ada 30. Rasa hadir. Mengingatkan kembali, meskipun Ananda belajar dari rumah masing-masing, tapi tolong tetap dijaga protokol kesehatannya. Jika perlu, ketika ada interaksi dengan yang lain, tetap pakai masker, selalu cuci tangan, kemudian dijaga kerapiannya juga ya Ananda, supaya tetap terkontrol kesehatan Ananda semua. Baiklah Ananda, sebelum kita masuk materi tentang mengevaluasi routing statis, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang VLAN. Masih ingat ya apa itu tentang VLAN? VLAN itu kepanjangan dari Virtual Local Area Network. Wah, mantap. Ya, VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Supaya Ananda lebih memahami tentang materi kita tentang hari ini, Bapak akan coba share screen tentang materi kita. Ya, baiklah Ananda, materi hari ini kita akan bahas tentang evaluasi routing status, yang Ananda sesudah mempelajari materi ini bisa menjelaskan konsep tentang routing status. Dalam pembelajaran kita kali ini, supaya Ananda lebih memahami dan lebih efektif dalam pembelajaran penguasaan materi ini, Bapak akan bagi dulu kelompok Ananda terhadap 6 kelompok. Nah, cerita tentang routing statis, Bapak akan coba perkenalkan dulu tentang apa itu routing. Kita akan kenalan dengan routing. Pada dasarnya routing itu terdiri dari kata row dan uting. Ya, beda. Row dan uting. Kalau row datang, uting kucing. Beda ya. Maksud Bapak di sini, routing yang kita maksud di sini adalah proses distribusi paket data dari router 1 terhadap router 2, ataupun dari router 2 terhadap router 3, ataupun router 1 ke router 3 dan sebaliknya. Kita anggap di sini ada 3 buah kelompok jaringan. Jaringan 1, jaringan 2, dan jaringan 3. Nah, untuk sampel atau contoh, Bapak ambil tipe routernya adalah 1841. Nah, Pak, apa itu tentang pengenalan routing yang Bapak maksud? Routing adalah proses untuk memforward. Cerita tentang routing statis, sebenarnya ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing routing statis. Kelebihan routing statis bisa meringankan kinerja dari prosesor router. Oke, itu salah satu kelebihan routing statis. Kemudian yang kedua, menghemat bandwidth. Kelebihan lainnya adalah administrator bebas menentukan jalur jaringan. Cerita tentang kelebihan, tentu ada kekurangannya juga. Yang pertama, kekurangan dari routing statis adalah network admin harus mengetahui segala informasi. Kemudian kekurangan berikutnya, routing statis ini ternyata hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Jadi tidak bisa dipakai untuk jaringan berskala besar, alias anggotanya banyak. Nah,
Itu salah satu kekurangan untuk routing statis. Berikut langkah-langkah konfigurasi routing statis. Untuk materi ini sebenarnya Bapak sudah share kepada Ananda di grup Google Classroom. Jadi nanti Ananda untuk mempelajari tahapannya silahkan dicek nanti di link Ananda masing-masing. Ingat, kelas Ananda itu adalah 11 TKJ 1. Ini modulnya sudah Bapak share. Jadi Ananda nanti silahkan dibaca lebih teliti tentang tahapan-tahapannya. Untuk membuat jaringannya kita boleh pakai router yang mana Pak? Boleh pakai tipe 1841, boleh pakai generik juga boleh. Bagi Ananda pemula, saran Bapak silahkan pakai yang generik aja. Karena kalau generik itu kita tidak perlu menambah modul. Nah, jika sudah selesai, maka nanti satu persatu ini akan kita config, kita daftarkan pada routing table. Mulai dari router 3, router 4, dan router 5. Nah, ini nanti akan kita config. Cara lebih lanjut nanti akan Bapak share melalui video pembelajaran. Kemudian langkah-langkah ini silakan Ananda ikuti. Ingat konsepnya, kemudian ketentuan konfigurasinya, kemudian nanti gambarannya seperti yang ada di layar Ananda. Ini untuk langkah-langkah config secara CLI, kemudian pada masing-masing router kita buat perintah CLI-nya seperti yang ada di hadapan Ananda. Jika sudah berhasil, maka nanti kita akan melakukan ping. Dan ketika sudah melakukan ping ternyata reply, maka Ananda berhasil. Ini link referensi materi tambahan Ananda yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Bapak sudah kasih tugas melalui Google Form Ananda. Silahkan diklik tautan link biru ini. Baik, Pak. Sambil mengerjakan, kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Silahkan. Ya, baik. Sudah 10 menit dikirim jawaban masing-masing ke grup WA. Ataupun boleh wapri Bapak nanti tambahan. Terima kasih terhadap Ananda yang sudah memperhatikan pembelajaran kita. Mudah-mudahan konsep dasar di atas jika Ananda sudah paham, maka Ananda akan lebih mudah untuk melakukan konfigurasi pada jaringan, khususnya pada routing statis. Silahkan kepada Ananda, salah satu dari Ananda, untuk memberikan apresiasi terhadap pembelajaran kita. Boleh. Ya, kita sangat senang sekali dengan mata pembelajaran hari ini. Kita dapat mengetahui dan memahami cara konfigurasi routing statis dengan benar. Oke, mantap. Ya, Ananda, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi tentang routing dinamis. Ya. Bapak cukupkan hari ini pertemuan kita kali ini. Bapak sudahi dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.